jadi di video kali ini Ibu akan membahas tentang soal latihan buat ulangan kemarin, yang 10 soal itu. Soalnya nanti nggak jauh berbeda dengan soal latihan ini. Cuman mungkin angkanya dan kata-katanya aja yang sedikit berbeda. Nah, ini yang nomor 1 kan. Lengkapilah tabel di bawah ini. Ini udah pasti pada bisa semua. Ibu yakin udah pasti bisa semua. Nah, ini yang namanya persamaan ataupun pertidaksamaan linear satu variabel itu pasti jumlah variabelnya itu harus 1. Kalau di sini udah kelihatan jumlah variabelnya itu 2 dan beda, ini kan A dan B ya. Jumlah variabelnya kan 2A dan B. Maka dia itu jelas bukan PLSV maupun PTLSV. Nih, lihat nih. Yang jumlah variabelnya 2, dia itu bukan PLSV dan juga bukan PTLSV. Dan pangkat dari variabelnya itu harusnya 1. Nah, di sini kalau ada yang punya pangkat 2, berarti dia itu bukan PLSV dan juga bukan PTLSV. Ini lihat nih. Ini kan pangkatnya 2, dia itu bukan PLSV dan juga bukan PTLSV nih, yang F dan H, ya kan? Kalau jumlah variabelnya 1, pangkat dari variabelnya 1, nah ini kita bisa cari tahu yang mana yang termasuk PLSV dan mana yang termasuk PTLSV. Dengan caranya gimana? Ya kalau relasinya itu sama dengan, yaitu PLSV, persamaan linear satu variabel. Yang namanya persamaan itu harus sama, berarti relasinya sama dengan. Kalau PTLSV, pertidaksamaan linear satu variabel, itu berarti relasinya yang pertidaksamaan, bukan yang sama dengan. Ada apa aja? Ada yang kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah ini ya, langsung aja ini X plus 7 sama dengan 9. Oh, jumlah variabelnya 1, Bu. Pangkat dari variabelnya juga 1. Relasinya sama dengan. Wah, kalau sama dengan itu berarti PLSV. Berarti dia itu bukan PTLSV. Kenapa bukan? Karena relasinya itu sama dengan. Nah ini pasti udah pada bisa semua, Ibu yakin. Nah, yang kedua ini, ubahlah masalah-masalah berikut ke dalam bentuk PLSV. Ada soal jarak rumah Rere ke sekolah adalah 3 km. Ya udah, tinggal jarak ke rumah Rere itu kita misalkan dengan variabel adalah 3 km. Masalah-masalah berikut ke dalam bentuk PLSV, persamaan linear satu variabel. Persamaan itu relasinya apa? Sama dengan, berarti jarak ke rumah Rere kita misalkan di sini variabel A. A sama dengan 3. Ya udah 3 km ini. Nah, yang B ini, suatu bilangan bulat dikalikan dengan 9 hasilnya 36. Kita kan belum tahu suatu bilangan bulat itu apa, maka kita misalkan dengan variabel. Yang dikalikan dengan 9 itu hasilnya sama dengan 36. Berarti apa? B dikali 9 itu sama dengan 36. Nah, yang nomor 3 ini, ubahlah masalah-masalah berikut ke dalam bentuk PTLSV, pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini, sebuah bus dapat mengangkut tidak kurang dari 60 penumpang. Sebuah bus. Berarti kita misalkan sebuah bus itu dengan variabel dapat mengangkut tidak kurang itu berarti apa? Kemarin tabelnya, ayo diingat-ingat. Tidak kurang itu berarti lebih dari atau sama dengan. Berarti kita misalkan apa? Variabel P lebih dari sama dengan 60. Nah ini yang 3B nih, bilangan D ditambah 21/3 itu hasilnya lebih dari negatif 8. Ya udah, tinggal ini udah bilangan D udah. Berarti D ditambah 21/3 hasilnya lebih dari. Lebih dari di sini tuh apa? Lebih dari ya tanda lebih dari yang gini itu. Nah, lebih dari negatif 8. Berarti D ditambah 21/3 lebih dari negatif 8.
Nah, yang nomor 4 ini nih, yang biasanya banyak yang bingung di sini. Tapi Ibu yakin semua udah pasti pintar-pintar. Nah, nih, tentukan nilai X dari persamaan 3 dikali X plus 2 sama dengan 12. Nah, di sini Ibu tulis ulang lagi ya. 3 dikali X ditambah 2 itu sama dengan 12. Nah, gimana cara ngerjainnya? Ini kita kali dulu, ini kali ini. 3 kali X. Kemudian yang belakangnya 3 dikali 2. Nah, ini 3 dikali X itu berapa? 3X. 3 dikali positif 2 itu berapa? Positif 6. Sama dengan 12. Ingat-ingat nih, kesepakatannya. Yang di ruas kiri itu harus ada apa? Variabel. Yang di ruas kanan itu harus ada apa? Konstanta. Lihat ini, di ruas kirinya itu masih ada apa? Masih ada konstantanya, Bu. Konstantanya yang mana? Yang positif 6. Berarti kita apakan? Kita hilangin. Gimana nih cara ngilanginnya? Nah, ini kan ada positif 6. Ini ada 2 suku nih. Ada 3X dan juga ada positif 6. Nah, kita mau ngilangin positif 6-nya ini gimana? Ya, lawannya dari positif 6 itu apa? Ya, negatif. Berarti kita kurangi. Kurangi sama berapa? Ya, dikurangi sama 6 nih, dikurangi 6. Nah, kalau di ruas kiri dikurangi 6 berarti harus adil dong. Berarti ruas kanan juga dikurangi 6. 3X ditambah 6 kurangi 6 berapa? 0. Berarti tinggal apa? Ya tinggal 3X sama dengan 12 dikurangi 6 itu berapa? 6. Nah, kesepakatan yang kedua diingat-ingat apa yo? Koefisien dari variabel itu harus 1. Nah, di sini koefisiennya yang mana coba? Iya, yang 3. Di sini koefisiennya masih 3, Bu. Nah, jadi kita harus jadikan koefisien variabel itu harus 1. Gimana caranya? Ya udah, kita tinggal bagi sama 3. Kalau di sebelah kiri dibagi 3, maka di sebelah kanan juga dibagi 3. 3X bagi 3 itu berapa? Ya 1X. Tapi kita tulis X-nya aja. 6 bagi 3 itu berapa? 2. Udah sampai sini? Ya udah, ini kan soalnya tentukan nilai X. Ya udah, sampai sini aja udah cukup. Lanjut dong. Nih, ya kan? X sama dengan 2 sama kan? Nah, ini yang nomor 5. Ini Ibu kerjain di sebelahnya sini aja deh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2X plus 4 sama dengan negatif X plus 7. Bentar, yang ini saya kasih nomor dulu. Nah, yang ini yang nomor 5. Persamaan saya tulis dulu ya. 2X ditambah 4 sama dengan negatif X ditambah 7. Gimana ini, Bu? Aku udah pusing banget nih, Bu. Jadi gini, kita lihat kesepakatan yang pertama. Di ruas kiri itu harus apa? Variabel aja. Di ruas kanan itu harus apa? Konstanta aja. Nah, jadi di ruas kiri ini masih ada apa? Masih ada konstantanya, Bu. Jadi kita gimanain, Bu? Ya kita hilangkan konstantanya. Kita hilangkan plus 4-nya ini. Lawannya plus 4 ini apa? Ya negatif 4. Berarti kita kurangkan dengan 4.
Nah, kalau di kiri dikurangi 4, maka di kanan juga dikurangi 4. Maka negatif X plus 7 dikurangi 4. Nah ini 2X plus 4 kurangi 4 berapa? 0. Jadi tinggal 2X-nya aja. Yang di sebelah kanan tinggal negatif X ditambah 7 dikurangi 4 berapa? 3. Nah, kesepakatannya tadi apa? Sebelah kiri harus variabel, sebelah kanan ruas kanannya harus konstanta. Ini Bu, di ruas kirinya udah ada variabelnya. Nah, ini Bu, tapi Bu, di ruas kanannya itu masih ada variabelnya. Gimana Bu caranya Bu ngilanginnya? Ya udah, tinggal gampang aja. Ini negatif X, lawannya negatif X itu apa? Ya positif X. Ya udah, tinggal kita tambahkan dengan X. Negatif X ditambah dengan X plus 3. Kalau di sebelah kanan ditambah X, maka di ruas kiri juga ditambah dengan X. 2X tambah X itu berapa? 3X, Bu. Oke, nah ini negatif X tambah X 0. Terus tinggal 3. Kesepakatan yang kedua apa? Koefisien dari variabel harus 1, Bu. Nah, di sini masih berapa? Masih 3. Jadi gimana cara ngilangin 3-nya ini? Ya kita bagi berapa? Dibagi dengan 3. Kalau di ruas kiri dibagi 3, maka di ruas kanan juga dibagi 3. 3X bagi 3, ya tinggal X. 3 bagi 3, 1. Tapi, apakah sampai di sini saja? Oh tidak. Nah ini soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian. Berarti kita cari apa? Himpunan penyelesaiannya. Ya berarti HP. HP-nya itu berapa? HP-nya ya 1. Sudah. Beda ya, ini kan tentukan nilai X. Ya udah sampai sini. Tentukan himpunan penyelesaian. Ya kita cari himpunan penyelesaiannya. Oke? Oke. Lanjut ya yang nomor 6. Nah, ini penyelesaian dari pertidaksamaan 9 dikurangi 4X kurang dari 45. Sebenarnya ini tuh sama aja, sama kayak yang persamaan. Cuman beda tandanya aja kan, relasinya aja. Kalau persamaan ya sama dengan, kalau pertidaksamaan itu ada 4 tanda. Nah, di sini 9 dikurangi 4X kurang dari 45. Kesepakatan yang pertama itu apa? Di ruas kiri itu harus variabel aja. Yang di ruas kanan itu harus konstanta. Nah, di sini di ruas kiri itu masih ada apa? Masih ada konstantanya kan? Masih ada 9-nya ini. Jadi kita apakan? Kita harus hilangkan. Nah, lawannya 9 ini apa? Positif 9 ini apa? Ya negatif 9. Jadi kita kurangkan dengan 9. 4X kurang dari, kalau di ruas kiri dikurangi dengan 9, maka di ruas kanan juga dikurangi dengan 9. 9 kurangi 9 ya 0. Berarti tinggal negatif 4X kurang dari 45 kurangi 9 berapa? Ayo 36. Nah, kesepakatan yang kedua. Lanjut di sini ya. Kesepakatan yang kedua. Koefisien dari variabel itu harus 1. Nah, di sini masih berapa? Masih negatif 4, Bu. Jadi kita harus hilangkan negatif 4-nya. Maka kita bagi dengan apa? Ya, kita bagi dengan negatif 4. Kalau di ruas kiri dibagi dengan negatif 4, maka di ruas kanan juga dibagi dengan negatif 4. Ya kan, kita bagi. Nah, ini masih kurang dari. Nah, karena kita bagi dengan negatif, maka tandanya ini harus kita rubah. Karena ini kurang dari, lawannya kurang dari itu apa? Ya lebih
dari negatif 4x dibagi negatif 4 itu berapa? Tinggal x aja. 36 dibagi negatif 4 ya negatif 9. Apakah sampai sini saja? Iya, sampai sini aja, karena yang dicari cuma penyelesaiannya. Nah, lanjut yang nomor 7. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x dikurangi 2 lebih dari sama dengan negatif 17 ditambah 6x. Untuk x itu anggota bilangan bulat. Ini bacanya x anggota bilangan bulat. Anggota bilangan bulat itu maksudnya apa? Bilangan bulat itu ada apa aja? 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dan gambarkan ke dalam garis bilangan. Kita tulis dulu. 3x dikurangi 2 lebih dari sama dengan negatif 17 ditambah 6x. Sebenarnya kalau kita mematuhi kesepakatan itu akan terasa lebih mudah sekali ya. Jadi ini 3x negatif 2 lebih dari sama dengan negatif 17 ditambah 6x. Kesepakatan yang pertama apa anak-anak? Di ruas kiri itu harus variabel. Yang di ruas kanan itu harus konstanta. Nah, maka dari itu ini di ruas kiri masih ada konstantanya apa? Negatif 2. Maka kita harus hilangkan negatif 2 ini. Lawannya negatif 2 itu apa? Ya, positif 2. Maka kita tambah dengan 2 ditambah 2 lebih dari sama dengan, karena di ruas kiri kita tambah 2, maka di ruas kanan juga ditambah 2. Yang ditambah 2 yang mana? Negatif 17 apa 6x? Ya negatif 17-nya. Yang sama-sama konstanta yang kita tambah 2. Yang konstantanya mana? Ya negatif 17-nya ini. Ditambah 2 ditambah 6x. 3x dikurangi 2 tambah 2 berapa? Tinggal 3x. Lebih dari sama dengan negatif 17 tambah 2 berapa? Negatif 15 ditambah 6x. Kesepakatannya tadi apa? Ruas kiri variabel, Bu. Ruas kanan itu konstanta, Bu. Tapi, Bu, di sini itu masih ada variabelnya, Bu. Jadi, kita harus hilangkan variabelnya ini, Bu. Caranya gimana coba? Ya itu, Bu, caranya. Ya positif 6 itu lawannya ya negatif 6x, Bu. Jadi kita kurangkan dengan 6x, Bu. Iya, betul sekali. 3x lebih dari sama dengan negatif 15 ditambah 6x dikurangi 6x. Karena di ruas kanan itu variabelnya dikurangi 6x, maka di ruas kiri juga kita kurangkan dengan 6x. 3x kurangi 6x itu berapa? Negatif 3x lebih dari sama dengan negatif 15 ditambah 6x kurangi 6x kan 0. Berarti tinggal negatif 15. Kesepakatan yang kedua itu apa? Itu, Bu, koefisien dari variabel harus 1, Bu. Tapi, Bu, di sini masih negatif 3. Jadi kita harus hilangkan negatif 3-nya, Bu. Nah, gimana cara ngilanginya? Ya itu, Bu, ya kita bagi dengan negatif 3. Pintar sekali. Jadi kita bagi dengan negatif 3. Karena di ruas kiri kita bagi dengan negatif 3, maka di ruas kanan juga kita bagi dengan negatif 3. Terus hasilnya berapa? Negatif 3x dibagi negatif 3, ya tinggal x aja. Bu, sebentar, Bu. Itu tandanya harus berubah, Bu. Iya, betul sekali. Harus berubah. Kenapa berubah? Karena di sini kita bagi dengan bilangan negatif. Kalau enggak kita bagi dengan bilangan negatif, ya udah tandanya tetap sama. Tetapi karena kita ini dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya kita balik. Karena di sini lebih dari atau sama dengan, ya kita balik jadi kurang dari atau sama dengan. Negatif 15 dibagi negatif 3 itu berapa? Ya 5.
Apakah sampai sini saja? Oh, tidak. Kita harus menggambarkan ke dalam garis bilangan dan mencari himpunan penyelesaiannya. Kita gambar garis bilangan dulu ya. Maaf kalau nggak lurus ya. Jadi gini garis bilangannya. Lingkarannya ini penuh. Kenapa penuh? Coba kira-kira. Karena ini tandanya ada sama dengannya. Nah, kemudian ini 5 ya. Arah panahnya ke kanan atau ke kiri nih? Ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena di sini kurang dari. Jadi arah panahnya ikut ke kiri. Oke, kita arsir deh. Dan himpunan penyelesaiannya itu berapa? Kira-kira bilangan yang kurang dari atau sama dengan 5. Apa aja yang kurang dari atau sama dengan 5? 4, 3, 2, 1. Nah, di sini 5-nya kita tulis ya, karena di sini ada sama dengannya. Jadi kita tulis ada 5, ada 4, ada 3, ada 2, dan seterusnya yang termasuk anggota bilangan bulat. Ini kan semua anggota bilangan bulat kan? Iya, jadi begini HP-nya, begini garis bilangannya, dan ini penyelesaiannya. Oke? Oke. Sekarang kita lanjut ya yang nomor 8. Kali ini tentang soal cerita. Di sini ada soal cerita. Untuk membeli majalah, Nita dan Pramesti mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang dimiliki Pramesti adalah Rp28.000. Setelah dikumpulkan, ternyata jumlah uang mereka itu Rp52.000. Maka tentukanlah jumlah uang Nita. Nita itu uangnya berapa sih? Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, kita biasakan untuk menulis diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya, oke? Oke, biar kita itu juga dapat poin lebih di situ. Nah, dari permasalahan ini, dari soal cerita ini, yang kita ketahui apa? Uang milik Pramesti 28.000. Maka kita tulis dulu uang Pramesti Rp20.000. Yang diketahui kedua ada lagi? Ada dong. Jumlah uang mereka adalah Rp52.000. Berarti uang Pramesti ditambah sama uang Nita itu Rp52.000. Jumlah uang Nita dan Pramesti itu Rp52. Nah, udah ada lagi nggak ada kan ya? Nah, sekarang yang ditanya, berapakah uang Nita? Nah, di sini penyelesaiannya. Gimana caranya? Yang diketahui dulu. Diketahui di sini kita tahu bahwa jumlah uang Nita dan Pramesti itu Rp52.000. Nah, kita itu mau nyari uang Nita. Nah, kita misalkan dulu deh. Misalkan apa ya? Uang Nita itu karena namanya Nita kita misalkan N aja gitu, ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa jumlah uang Nita dan Pramesti itu Rp52.000. Berarti uang Nita sini ya. Uang Nita ditambah uang Pramesti itu sama dengan berapa? Rp52.000. Kelebihan 1 ya nolnya Rp52.000. Nah, ini kan yang diketahui kan jumlah uang Nita, makanya ditambah. Kalau misalnya yang diketahui selisih uang Nita dan Pramesti, ya berarti ini dikurangi. Nah, di sini uang Nita itu berapa? Kita misalkan dengan N ditambah uang Pramesti itu berapa? 28.000 sama dengan 52.000. Nah, ini menyelesaikannya saya sama seperti biasa. Di ruas kiri itu harus ada apa? Harus variabel. Di ruas kanan itu harus apa? Konstanta. Nah, ini di ruas kiri itu masih ada konstantanya. Jadi kita
hilangkan 28.000-nya ini. Gimana cara ngilanginya? Ya lawannya positif 28.000 itu apa? Negatif 28.000. Ya udah tinggal N ditambah 28.000. Kita kurangi berapa tadi? Iya, kita kurangi dengan 28.000. Itu sama dengan, kalau di ruas kiri itu dikurangi 28.000, maka di ruas kanan juga kita kurangkan dengan 28.000. Maka kita dapatkan N itu sama dengan berapa? 52.000 dikurangi 28.000 itu berapa? Iya, 24.000. Udah nih. Setelah itu udah nih, kita nulis diketahui, ditanya, udah, penyelesaiannya udah. Kita buat kesimpulannya. Jadi jumlah uang yang berasal dari Nita adalah berapa? Rp 24.000. Iya, begini. Jangan lupa ya, kalau ada soal cerita kita tulis diketahui, ditanya, penyelesaian, dan kesimpulannya. Oke? Oke. Lanjut ya, yang nomor 9. Ini soal cerita lagi. Umur Ani 3 tahun lebih tua dari 2 kali umur Dinda. Jumlah umur mereka saat ini 24 tahun. Jika umur Dinda adalah N tahun, berapakah umur Ani? Nah, biasakan kita menulis apa? Diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Nah, kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui, umur Dinda itu adalah N tahun. Kemudian umur Ani berapa? Umur Ani 3 tahun lebih tua dari 2 kali umur Dinda. Kalau 3 tahun lebih tua, berarti 3 ditambah 2 kalinya umur Dinda. Padahal umur Dinda itu berapa? N. 2 kali umur Dinda berarti 2 N. 2 dikali N, ya 2N. Berarti umur Ani itu berapa? 3 ditambah 2N. Terus ada lagi enggak? Ada, Bu. Ini jumlah umur mereka saat ini adalah 24 tahun. Berarti jumlah umur Ani dan Dinda itu 24 tahun. Yang ditanyain apa? Berapakah umur Ani saat ini? Berarti kita harus nyari umur Dindanya dulu kan? Nah, gimana penyelesaian? Jadi, kita tahu bahwa umur Dinda itu N, umur Ani itu 3 plus 2N. Berarti kita itu nyari umur Aninya itu berapa? Padahal jumlah umur Dinda dan Ani itu 24. Ya udah, kita tulis dulu. Jumlah umur Dinda dan Ani, namanya jumlah, berarti ditambah. Kalau selisih itu dikurangi. Berarti umur Dinda ditambah jumlah ya umur Ani itu berapa? 24. Padahal umur Dinda itu berapa? N, Bu. Iya, N. Umur Ani berapa? 3 plus 2N, Bu. Ya udah, 3 plus 2N itu sama dengan 24. Gini ya, kalau misalnya soalnya gini, umur Ani 2, langsung gini, 2 kali umur Dinda, nggak ada 3 tahun lebih tuanya ini. Berarti umur Ani itu berapa? Ya, umur Ani itu sama dengan 2N gitu ya. Karena ini ada 3 tahun lebih tuanya, berarti 3 plus 2N. Kalau 3 tahun lebih tuanya ini nggak ada, berarti umur Ani itu sama dengan 2N. Nah, lanjut ya, lanjut ke sini ya. Berarti umur Dinda itu N, umur Ani itu 3 plus 2N sama dengan 24. Nah, ini
kita kelompokkan. Yang ada n-nya kita tambahkan dengan yang ada n-nya, yang ada variabelnya. N ditambah 2n itu berapa? 3n plus 3 sama dengan 24. Nah ini kayak biasanya kesepakatannya. Kesepakatan yang pertama itu apa? Yang di ruas kiri itu harus variabel dan di ruas kanan itu harus konstanta. Nah ini masih ada konstantanya di ruas kiri, maka kita hilangkan. Lawannya plus 3 itu apa? Pengurangan. Negatif 3. Berarti di ruas kiri itu kita kurangkan dengan 3. Benar sekali. Karena di ruas kiri kita kurangkan dengan 3, maka di ruas kanan juga kita kurangkan dengan 3. Nah, jadi sisa berapa? 3n ditambah 3 kurangi 3 berapa? Tinggal 3n sama dengan 24 kurangi 3, 21. Terus kita apakan? Kesepakatan yang kedua, koefisien dari variabel itu harus 1. Nah, di sini masih 3, maka kita bagi dengan 3. 3n dibagi 3. Karena di ruas kiri kita bagi 3, maka di ruas kanan juga kita bagi 3. 3n bagi 3 berapa? Ya tinggal n. 21 bagi 3 itu berapa? Ya tinggal 7. Nah, padahal n itu umur Dinda. Tulis dulu. Umur Dinda itu sama dengan berapa? 7 tahun, ya kan? Padahal kita nyari apa? Umurnya Ani. Padahal di sini yang diketahui apa? Umur Ani itu 3 plus 2n. Ya udah, tinggal gini aja. Umur Ani itu sama dengan 3 tahun lebih tuanya dari 2 kalinya umur Dinda. 3 plus 2n. Ya udah, tinggal kita ganti aja n-nya sama umurnya Dinda ini 7 tahun. Ya udah, tinggal 3 ditambah 2 dikali 7. Berapa? 3 ditambah 2 kali 7 berapa? 14. 3 ditambah 14 ya 17. Kita kasih kesimpulannya. Jadi umur Ani saat ini adalah berapa? 17 tahun. Sudah begini aja. Gampang kan? Iya, gampang karena kita bahas bersama gini. Oke? Yang soal nomor terakhir nih, nomor 10. Sebuah mobil dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 1.500 kg. Berat sopir dan kernetnya, tahu kernet kan? Yang biasa ngambilin uang itu waktu naik bis. Ya, ya. Nah, kita lanjut ya yang nomor 10. Di sini juga ada soal cerita. Sebuah mobil dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 1.500 kg. Berat sopir dan kernetnya itu 140 kg. Nah, mobil akan mengangkut kotak barang dengan setiap kotak mempunyai berat 40 kg. Berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan? Itu pertanyaan yang pertama. Jika mobil akan mengangkut 408 kotak barang, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak akan habis? Nah, kalau ada soal cerita, kita biasakan apa? Ditulis, diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Nah, dari soal ini, yang kita ketahui apa? Ada mobil, ya kan? Itu tuh nggak bisa ngangkut muatan yang lebih dari 1.500. Dia itu nggak bisa ngangkut lebih dari 1.500. Tidak lebih dari 1.500. Nah, berat sopir dan kernetnya itu 140 gram. Mobil itu akan mengangkut kotak. Kita belum tahu jumlah kotaknya itu berapa. Dan yang pasti setiap satu kotak itu beratnya 40 kg.
Nah, pertanyaannya itu berapa banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan? Pertanyaan yang pertama, kita jawab yang pertama dulu ya. Yang diketahui tadi apa? Mobil itu dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 1.500 kg. Terus apa? Berat sopir dan kernetnya itu 140 kg. Berat kotak itu 40 kg. Yang ditanya tadi apa? Yang pertama ini ya, berapa paling banyak? Itu yang ditanya yang pertama. Yang ditanya yang kedua itu, jika mobil akan mengangkut 408 kotak, maka paling sedikit itu berapa kali ngangkut kotak itu? Nah, penyelesaiannya kita jawab yang pertama dulu ya. Yang ini berapa paling banyak, ini ya yang pertama dulu deh. Yang berapa paling banyak kotak dapat diangkut dalam sekali pengangkutan. Nah, di sini kan kita tahu bahwa mobil itu dapat mengangkut, ada mobil nih ya. Mobil itu bisa ngangkut tidak lebih dari 1.500 kg. Jadi mobil itu tuh nggak bisa menahan berat beban itu lebih dari 1.500, itu nggak bisa. Padahal kalau di mobil itu ada apa? Ada sopirnya, ada penumpangnya, ada kornetnya, ya kan? Ada muatannya. Nah, di soal ini itu ada apa aja? Ada setiap kotak ya. Ada banyak kotak ya kan? Banyak kotak. Banyak kotak. Terus ditambah apa lagi nih? Ada sopir dan kernet, berat sopir dan kernet ya kan. Nah, ini muatan tidak lebih dari, berarti apa? Kurang dari sama dengan 1.500. Banyak kotak itu berapa? Padahal kita nggak tahu berapa banyaknya. Jadi kita misalkan dengan apa ya, X gitu ya. Padahal berat kotak itu berapa? 40 kg. Setiap kotak itu 40 kg. Jadi kita kalikan 40 kali X ya kan. Ditambah sopir dan kornetnya itu berapa beratnya? 140. Kurang dari sama dengan 1.500. Nah, ini kita cari penyelesaiannya. Di sebelah kiri itu harus ada apa? Variabel. Di ruas kanan itu harus ada apa? Konstanta. Nah, di ruas kiri ini kita masih ada konstanta 140. Nah, kita hilangkan. Gimana cara ngilanginnya? Karena di sini plus 140, berarti lawannya plus 140 itu apa? Negatif 140. Jadi kita kurangi dengan 140. Karena di sebelah kiri dikurangi 140, maka di sebelah kanan juga kita kurangi dengan 140. Oh iya, di sini lupa ya. Oh iya, di sini masih ada 140-nya ya, maaf. Jadi ini negatif 140 ditambah 140 0 ya, tinggal 40x-nya aja. Kurang dari 1.500 dikurangi 140 berapa? Iya, 1.360. Terus kita apakan? Kesepakatan yang kedua, koefisien dari variabel itu harus berapa? Iya, harus 1. Jadi kita apakan? 40x kita bagi dengan 40. Karena ruas kiri dibagi 40, maka ruas kanan itu dibagi dengan 40. Berapa nih kira-kira? Berarti kita dapatkan, ini tandanya tetap sama ya, karena kita bagi dengan bilangan positif ya kan. Ini kita bagi dengan 40, jadi tandanya tetap sama, kurang dari sama dengan berapa? Ayo, 34 ya. Ini udah kita dapetin ya, X kurang dari sama dengan 34. Nah, apakah sampai di sini saja? Oh, tentu tidak. Kita cari apa? HP-nya dulu deh. Kita cari HP sama dengan apa? Ada apa aja nih?
kurang dari sama dengan 34. Ada 34, ada 33, ada 32, dan seterusnya ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya, berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan? Ini kita udah dapat nih, kotaknya itu ya mungkin ngangkutnya itu kurang dari sama dengan 34 kotak. Nah, yang ditanyain itu yang paling banyak itu berapa? Dari HP ini yang paling banyak itu berapa? 34. Yang paling besar 34. Nah, baru di sini kita simpulkan. Jadi kotak paling banyak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan ada 34 kotak. Ini baru menjawab pertanyaan yang ini ya, yang ini. Nah, yang ini kan belum dijawab. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang itu. Pertanyaan yang kedua apa? Jika mobil akan mengangkut 408 kotak barang, maka paling sedikit itu berapa kali pengangkutan kotak yang akan habis? Nah, di sini kita langsung misalkan aja ya. Kita misalkan itu P itu sebagai banyaknya pengangkutan. Kita akan mencari nih, paling sedikit itu berapa kali mengangkut kotak itu sampai habis, ya kan? Berarti itu P itu sama dengan, ini berapa? Jika mobil itu akan mengangkut 408, berarti 408 dibagi sama ini tadi 30, itu sama dengan berapa? 12. Terus kita bikin kesimpulannya. Jadi kalian buat kesimpulannya sendiri, oke? Ini kan udah jelas nih. Nah, kalian buat kesimpulannya sendiri. Jawabannya 12, oke? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, boleh chat, boleh tanya langsung, oke? Jangan lupa belajar buat ulangan besok. Soalnya itu kurang lebih sama dengan 10 soal ini. Mungkin kalau ada yang berbeda dalam angkanya ataupun dalam kalimatnya. Oke? Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, terima kasih.